Bapak Ibu guru sekalian, judul saya adalah tantangan belajar daring gitu ya. Kebetulan saya tadi ngajar di kampus ya, SA Unggul, tapi kalau ngajar di kampus kan itu anak-anak besar gitu ya, anak-anak besar ya bisa lah gitu ya. Silakan aja kalau mereka mau belajar silakan, nggak belajar ya silakan, udah tanggung jawabnya gitu. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita yang SMP, SD, SMA gitu ya, kadang-kadang susah sekali. Nah, fenomena yang sering kali kita ketemui adalah, yang kita temui nih, close kamera lah, "Ayo ayo ayo Bambang Bambang buka kameranya, awas ya kalau nggak buka, awas ibu nggak catat kehadirannya," gitu ya. Cuek gitu ya, udah diancam cuek juga, nggak responsif, pasif gitu. Terus malas-malesan, "Ayo ayo, aduh ibu udah dari tadi di sini, masih begini aja, masih cuma 2 orang, masih 3 orang, ayo coba coba orang-orang anak-anak yang lain coba panggilin," gitu ya. Tugas nggak dikerjain, suka nunda-nunda kerjaan, tanggung jawab ya diabaikan, padahal mungkin hal-hal yang ringan lah setiap hari gitu ya. Mudah marah, mudah merajuk, kesulitan membuat tugas-tugas harian gitu. Ada aja masalahnya ya, ada aja alasannya, sakit kepala lah, sakit perut dan sebagainya. Ini gejala normal atau enggak? Kalau dalam dunia psikologi, orang garuk-garuk aja Bapak Ibu, itu ada artinya. Karena bahasa tubuh itu memancarkan itu sekitar 58%. Bayangkan ya, orang bilang kayak gini, "Kamu lapar nggak?" "Enggak," gitu. Kita lebih percaya mulut atau ini bahasa tubuh? Bahasa tubuh. Karena bahasa tubuh itu memancarkan 58%. Ini konten enggak gitu, kita bilang enggak atau tidak atau apa, itu hanya berarti 7% saja, bayangkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita kayak gini, terus tiba-tiba badannya membungkuk, ada apa? Jangan-jangan ini bukan gejala biasa gitu ya, ini bukan gejala-gejala hal-hal normal biasa gitu ya. Ada apa dengan siswa-siswa kita? Jangan-jangan mereka mengalami yang namanya mental fatigue gitu ya. Kelelahan mental atau distress. Distress itu adalah gabungan antara stres, anxiety, dan depresi. Stres, tekanan, kecemasan, dan depresi itu udah gabung hidup, Bapak Ibu. Kalau ada anak-anak kita udah bilang kayak gini, "Ah udahlah ngapain juga, ntar juga biasa aja, sama aja." Ada siapa? Ada yang meninggal tuh di sana. Oh ya meninggal, biasalah meninggal gitu. Itu jangan-jangan mengarah ke burnout dan bisa mengarah ke depresi gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kan ini harus kita kenali gitu ya. Kita mungkin abai dengan hal-hal yang sifatnya mental. Tapi kalau anak pilek, anak cacingan, anak batuk sedikit, mungkin kita tahu dan kita beli obat warung segera gitu ya, kita bawa ke rumah sakit segera. Tapi Ya. bagaimana dengan masalah-masalah mental anak-anak kita gitu ya, yang seringkali orang akhirnya kemarin tuh ada tuh, salah seorang bapak-bapak, kalau Bapak Ibu guru ini ya, Bapak Ibu guru lihat di berita, dia melipir di jembatan Suramadu, habis itu nulis surat wasiat, terus lompat dari jembatan Suramadu, ditinggal motornya di itu tuh, di, jembatan Suramadu. Ada apa? Kan masalah mental tuh. Jangan-jangan kita tunggu ini menjadi bom waktu dulu gitu ya. Kalau kita bisa atasi di anak-anak kita, kenapa enggak gitu ya. Kan kita bisa lihat nih dari bahasa-bahasa tubuh anak kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, kalau ngomong tentang, "Ih kok garing ya belajar, kok jadi kayak gini ya, kok nggak enak ya, kok dicuekin ya?" Nggak selalu daring kan ya. Dulu juga begini kan ya. Kita lagi ini dia apa tiba-tiba gini-gini gitu ya, atau dia ngelamun sendiri atau apa, atau kadang-kadang kalau ada ulangan izin lah gitu ya, nggak masuk lah, ada aja alasannya, kan nggak selalu daring. Dulu sebelum daring juga udah kayak gitu anak-anak kita. Kenapa? Ada apa? Kan kita harus cari akar permasalahannya. Daring itu tentang emosi, garing itu tentang emosi, emosi negatif. Kalau kita nggak selesaikan emosinya, bagaimana bisa Bapak Ibu semangat itu tentang emosi positif gitu ya. Nah, masalahnya apa kira-kira? Saya mau bilang aja nih, di waktu yang singkat ini, Bapak Ibu guru sekalian, kita punya topik berpikir di sini, namanya korteks. Korteks itu yang kita bisa belajar dan mengisi korteks ini selama 30 juta tahun lamanya. 30 juta tahun, bukan 30 tahun, 30 juta tahun kita bisa mengisi ini baru penuh gitu ya. Jadi nggak usah khawatir dengan anak-anak ketinggalan pelajaran dan sebagainya. Anak-anak yang nggak belajar pun dia belajar ronin gitu ya, kalau dalam sebuah istilah apa namanya kursus gitu, untuk 3 tahun dikejar dalam 8 bulan itu bisa gitu ya. Kenapa? Karena kita tuh sebenarnya pembelajaran cepat gitu ya, dengan korteks yang bisa berisi selama 30 juta tahun lamanya. Nah, masalahnya di sini, nih ya, di sebelah sini itu ada yang namanya limbic system. Limbic system itu sistem limbik itu pusat emosi gitu ya.
pusat emosi ini itu berpengaruh sekali terhadap yang namanya belajar gitu ya. Nah, masalahnya gini, kalau kita ngomong tentang semangat, motivasi, senang gitu ya, apalagi empati gitu ya, itu kan hal-hal yang produk-produk emosi positif yang ada di limbic system gitu ya. Tapi bagaimana kita kok anak-anak ini sampai nggak semangat, anak-anak ini bermasalah sampai apa namanya burnout lah atau depresi gitu ya. Ada apa dengan emosinya? Ada apa dengan limbic systemnya? Bagaimana pengalaman emosi sejak dulu? Ancaman dan tekanan. Tekanan itu kan yang membuat stres. Ancaman itu juga membuat stres, membuat otak mengeluarkan kortisol. Kortisol itu racun terbaik yang mematikan sel-sel saraf di otak. Nah, Bapak Ibu guru, kan kita nggak tahu ya, kalau kita sadari anak-anak kita memang dipaksa gitu ya, dipaksa untuk mereka menjadi seseorang yang pembelajar gitu. Padahal mereka belum siap jangan-jangan. Bapak Ibu guru, ini fenomena di saya. Ini saya tinggal di Jakarta Barat, Jakarta pinggiran, bukan Jakarta Pusat gitu ya. Di saya itu ibu-ibu semua tuh kalau anaknya udah 5 tahun itu mulai panik gitu ya. Wah, anak saya mau masuk nih, mau masuk sekolah. Saatnya saya kirim ke namanya bimba-bimba gitu ya, bimbingan baca dan lain sebagainya. Bayangkan 5 tahun loh. Ayo ayo mama udah bayar mahal-mahal, ayo awas ya kalau nggak mau mama cebein kamu gitu. Kebetulan saya di kultur Betawi, kadang-kadang ngomongnya kayak gitu. Awas ya kalau nggak mau ya, mama nggak kasih jajan nanti, mama nggak kasih jajan itu. Itu ancaman bukan? Ancaman itu merusak kontur dan struktur di otak anak-anak kita sejak awal. Dan masalahnya sebelum 7 tahun, Bapak Ibu guru sekalian, anak-anak kita yang berfungsi di otaknya adalah fungsi otak bagian emosi atau di limbic system. Korteksnya belum. Kalau Bapak Ibu guru ada yang muslim di sini, yang muslim pasti tahu tentang istilah tamyiz, gitu. Anak-anak yang sudah mulai berakal. Itu 7 tahun Bapak Ibu guru, anak-anak kita sebelum 7 tahun itu emosinya itu diancam-ancam, ditekan sehingga mereka apa? Mereka merasa stres, tertekan, terancam, walhasil yang ada adalah emosi-emosi negatif gitu ya. Kalau nanti anak-anak kita mendapatinya, saya udah mendapati anak-anak yang apa ya namanya yang kayak gini ya, fenomena terancam dan tertekan itu kelas 3 dia udah mulai nggak mau sekolah, udah nggak semangat, nggak mau di terapi, di psikolog, tetap aja nggak mau ya. Anak kelas 5 ada yang udah mulai, ada yang kelas 1 SMP udah mulai, ada yang kelas 3 SMA nggak diterusin gitu ya. Padahal udah tinggal loncat gitu ya, udah tinggal loncat lulus gitu ya. Ada yang waktu skripsi gitu ya, itu nggak mau diterusin gitu, stuck di situ. Ada istilah dalam dunia pendidikan namanya downshifting gitu ya, downshifting gitu. Jadi tiba-tiba ngejeblak aja, jadi semangat aku mau sekolah, itu cuma di mulut, bukan di bagian emosi yang dia merasa senang untuk sekolah gitu ya. Tapi begitu anak itu udah nggak tahan gitu ya terhadap tekanan dan ancaman, terjadilah downshifting. Sekarang kalau kita ngomongin tentang semangat, mau semangat dari mana Bapak Ibu guru? Otak emosinya rusak gitu ya. Kita mau bilang, jangan garing dong, ayo dong semangat, ayo walaupun ini apa sih PJJ, walaupun ini sekolah jarak jauh, harus semangat ya, nggak bisa begitu gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan belajar? Ini ada otak 3 dalam 1. Ini ada korteks gitu ya. Korteks yang tadi saya bilang ini fungsi berpikir bisa diisi selama 30 juta tahun lamanya Bapak Ibu guru. Apa namanya bahkan setiap detik satu pembelajaran baru itu nggak bakal penuh deh ya. Nah, ini ada yang namanya limbic system di sini. Ini limbic system nih, ada amigdala, ada apa sih namanya? Macam-macam lah ya, ada macam-macam di sini gitu ya. Nah, limbic system ini si pusat emosi Bapak Ibu guru sekalian, itu dia kenapa ngaruh ke pembelajaran? Coba deh Bapak Ibu guru. Kalau di dunia pembelajaran atau di dunia training deh yang singkat ya, nggak usah pembelajaran, training yang singkat gitu ya. Apa yang bukain? Mereka Bapak Ibu mohon dimatikan dulu mic-nya, biar kita bisa fokus. Ya, jadi Bapak Ibu guru, limbic system ini itu
pintu dari masuknya informasi menuju korteks gitu ya, penyimpanan di sini gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru ikut pelatihan apa gitu ya, oke kita icebreaker dulu, icebreaker ya. Kita buat senang-senang dulu gitu ya. Kenapa? Supaya limbic system ini, si pusat emosi ini, itu dalam keadaan senang sehingga informasi yang masuk ke otak bisa masuk melalui sistem limbik ini sebagai pintunya gitu ya. Jadi itulah kenapa limbic system itu penting. Anak-anak yang belajar dalam keadaan terancam, dia nggak bakal masuk ke sini. Karena cuma di, kalau nggak di sensory memory, kalau nggak di short term memory, di memori jangka pendek, abis itu lupa lagi gitu ya. Itulah kenapa limbic system ini penting. Dan kalau kita ngomong tentang garing, jangan-jangan harus kita tolong tuh anak. Bukan tolong tentang emosi positifnya aja, tapi benerin emosinya gitu ya. Nah, saya nggak bahas tentang brainstem. Brainstem itu batang otak yang itu fungsinya sih untuk kita berkedip, jantung berdetak, yang itu nggak harus kita sadari gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, kalau anak-anak kita dalam keadaan terancam, tertekan, ini dampaknya nih, otak terganggu pada bagian hipokampus. Hipokampus itu fungsi kognitif, Bapak Ibu. Nanti ada di belakang saya akan jelasin. Hipokampus itu fungsi kognitif. Dan ada satu lagi yang cuma ada di manusia, namanya PFC, prefrontal cortex nih, sebelah sini. PFC nih, prefrontal cortex. Ini cuma ada di manusia, nggak ada di makhluk lain, walaupun makhluk itu pinter gitu ya. Jadi karena tekanan dan ancaman tadi membuat otak mengeluarkan hormon stres yang namanya kortisol, dampaknya Bapak Ibu guru, ini fungsi kognitif menurun. Kenapa? Karena sambungan-sambungan sel-sel saraf di bagian hipokampus dan PFC atau PFC itu nggak sebanyak normal gitu ya. Jadi jarang gitu. Nah, kalau sambungan-sambungannya sejarang ini atau bahkan rusak gara-gara sel hormon stres tadi, kita mau berharap apa? Otaknya juga bagian kognitifnya bermasalah gitu ya. Nah, belum lagi nih Bapak Ibu guru. Ngelihat kan kalau kita anak-anak belajar daringnya, kamera di sini tapi dia ngeliatnya ke bawah gitu. Ada apa gitu? Ada apa kok ngeliatnya ke bawah gitu ya? Ada masalah apa? Jangan-jangan yang dilihat bukan muka kita, bukan pembelajaran apa? YouTube lah, Instagram lah, atau chat lah. Instagram tuh ada siapa? Lupa saya. Instagram itu luar biasa. Sampai yang nyiptain aja tuh, nyiptain namanya infinite scroll. Di scroll terus ke bawah, enggak habis-habis gitu ya. Dia sampai bilang kayak gini, aduh ini bahaya sebenarnya infinite scroll ini gitu ya. Membuat orang tuh nggak habis-habis untuk men-scroll ke bawah dan nggak berhenti-berhenti gitu ya. Bilang mah baru sebentar gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, di saat kita belajar PJJ gitu ya, anak-anak depan laptop atau depan handphone, bukan rahasia umum, yang bunyi suaranya kita gitu ya. Terus tiba-tiba mereka justru berselancar ke tempat lain, ke YouTube dan sebagainya. Kenapa? Bapak Ibu guru sekalian, ini ada fenomena namanya popcorn brain gitu ya. Popcorn brain ini dicetuskan oleh salah satu ilmuwan dari Korea Selatan gitu ya. Ini istilah aja sih, istilah boleh beda-beda. Tapi dia mengamati otak anak-anak yang apa ya, yang terbiasa terpapar gitu ya, gadget-gadget dengan stimulan yang luar biasa kuat itu meletak-letak gitu ya, meletak-letak. Bapak Ibu guru pernah masak popcorn nggak? Misalnya kita beli popcorn mentah terus dimasak di panci gitu, pancinya agak transparan, pletak 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 gitu. Bapak Ibu guru, itu yang namanya popcorn, fenomena popcorn brain. Jadi di otak itu kayak kita lagi masak popcorn, pletak pletok pletak pletok pletak pletok gitu. Kenapa terjadi kayak gitu? Anak-anak kita terbiasa untuk mendapatkan stimulus yang kuat. Dari mana? Dari gadget. Ya kalau dia belajar sih, oh it's okay ya. Sosmed sih masih mending lah ya, sosmed misalnya kayak ketik-ketik dan sebagainya. Tapi yang mereka dapatkan itu stimulus-stimulus kuat kayak games lah, apa segala macam dan sebagainya gitu ya. Membuat apa? Fenomena popcorn brain membuat anak-anak itu jadi nggak terbiasa untuk mendapatkan stimulus-stimulus yang biasa-biasa aja. Misal gini, ayo anak-anak kita nyanyi dulu ya. Aku sayang sekolah. Nggak bisa tuh. Itu biasa-biasa banget. Dan yang lebih bahaya adalah, coba deh cek anak-anak kita berapa banyak yang baca buku. Jadi buku itu warnanya apa? Monokrom, hitam putih. Ya, tulisannya hitam, bukunya putih. Itu stimulusnya ringan banget gitu ya, nggak kuat gitu ya buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tuh nggak tahan untuk membaca-baca buku lama gitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah terkena yang namanya fenomena popcorn brain.
Bapak ibu gurunya berbusa-busa, ayo, 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 kita mulai, ayo dong, ayo bla 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 segala macam gitu ya. Itu anak-anak itu masih begitu-gitu aja, karena apa? Merasa stimulusnya biasa-biasa aja. Udah gitu kita bentak, jangan kayak gitu ya. Kaget sebentar, kaget aja, tapi nggak respon, biasa aja, begitu lagi, paling benci sama guru dan sebagainya. Sedih kan kita ya di fenomena kayak gini ya. Ini saya berharap banget ini nggak kebawa kalau misal pandemi berakhir. Ini anak-anak ini juga harus berakhir nih begininya nih. Jangan-jangan ini kebawa gitu kan, jelek banget kalau kayak gini ya. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, agar tak garing, kita kan perlu skill untuk memanfaatkan kemajuan IT yang nanti akan dibahas oleh Kang Mumu gitu ya. Nanti kayak gimana memanfaatkan background virtual screen kita untuk pembelajaran kayak gimana, apa aja aplikasi yang bisa kita lakukan. Nanti Kang Mumu akan share ke Bapak Ibu guru sekalian. Tapi sebelum itu, sekali lagi saya mau bilang, garing itu tentang emosi. Emosi ini Bapak Ibu guru, jangan salah paham. Jangan salah kaprah, oh cuman emosi doang, yang penting otaknya bagus. Siapa bilang? Coba Bapak Ibu guru cari jurnal-jurnal di seluruh dunia, dari manapun, dari Indonesia boleh, dari luar boleh, gitu ya. Orang-orang sukses itu biasanya orang-orang yang kayak gimana sih? Orang-orang yang cerdas secara emosional, lebih dari 80%. Sejak 1900 berapa ya? 88 itu yang namanya Daniel Goleman yang mencetuskan emotional intelligence itu bilang, oh anak-anak yang IQ-nya bagus terus ini kayak model siapa tuh? Saya lupa. Yang membunuh di Coral Spring gitu ya. IQ-nya bagus banget, 137 IQ-nya, skornya. Tapi nggak bisa nahan, nggak bisa kontrol dirinya, nggak bisa kontrol emosinya. Jadi dia membunuh gara-gara nilainya cuma B, alias di bawah 80 gitu. Padahal dia pengen masuk ke dokter Harvard. Kenapa? Karena emosinya bermasalah gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru boleh nggak kita membantu anak-anak kita menyehatkan emosi anak-anak kita supaya bukannya pas daring nih, pas nanti luring juga mereka sehat gitu ya. Tapi kan kalau kita pengen anak-anak kita sehat nih, anak-anak siswa kita sehat, kan kita kudu sehat dulu gitu. Jangan sampai kayak gini nih. Ayo, ayo Hilman, Bambang, Momo, astagfirullahaladzim. Jangan kayak gitu. Bapak udah dari tadi ya, Bapak udah sabar nih. Gitu. Nah sekarang yang nggak sehat emosi siapa? Anak-anak kita atau kita? Berarti kan kita dulu yang harus sehat gitu ya. Emosi positif, emosi negatif itu akan menular dan berpengaruh ke emosi siswa kita, Bapak Ibu guru sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu guru nggak bisa kontrol emosinya, sama. Karena ada teori ripple effect gitu ya, efek ombak yang membuat kalau kita bermasalah secara emosi, anak-anak kita juga secara emosi bermasalah gitu ya. Nah, dengan cara apa kita menyehatkan gitu? Saya kemarin malam baru belajar lagi tentang breathing gitu ya. Saya belajar mempelajari ini senang banget nih. Karena buat saya ini breathing ini simple gitu ya, tapi efeknya dahsyat luar biasa. Breathing itu kenapa breathing? Karena otak kita yang luar biasa ini sejak lahir kita dikasih karunia 1 triliun sel-sel saraf gitu ya untuk berpikir. Nah, breathing ini otak kita nggak boleh kekurangan oksigen. Kalau Bapak Ibu guru pernah naik ke atas puncak gitu ya, puncak misalnya gunung apa, Gunung Slamet dan sebagainya yang di atas 2.000 atau 3.000 permukaan air laut gitu ya. Bapak Ibu guru di sana itu kadang-kadang orang halusinasi gitu ya, kayak ngeliat setan dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah mulai kurang oksigen. Akhirnya terjadi yang namanya hipoksia gitu ya. Saya waktu itu pernah ikut terapi Aceh waktu tsunami di tahun 2004 ya, lupa saya. 2004. Nah, itu ketika itu saya kaget anak-anak SMA tuh banyak yang tiba-tiba lagi kondisi apa siang bolong, terus kita lagi ngapain tiba-tiba menggelepar gitu, nyebut-nyebut gitu ya seolah-olah kesurupan. Padahal mereka stres itu membuat jantung berdetak kuat itu membuat pasokan oksigen di otak jadi berkurang. Walhasil akhirnya mereka kesadaran turun. Nah, jangan sampai kesadaran turun. Makanya nih saya kasih tips sederhana, breathing aja deh yang gampang nih. Breathing itu dampaknya luar biasa gitu ya. Satu teknik pertama ada horse lips. Horse lips itu bibir kuda gitu ya. Kuda itu kalau Bapak Ibu guru perhatikan itu kuda itu binatang yang apa ya namanya? Binatang yang ajek gitu ya. Kalau Bapak Ibu guru cari binatang yang paling besar limbik sistemnya adalah kuda.
Dan kalau Bapak Ibu guru ikut perlombaan kuda atau olahraga kuda itu mahal banget gitu ya. Jadi bukan bukan hanya mahal, karena yang duduk di pelana kuda itu dia akan emosinya terpapar oleh emosi kuda yang stabil gitu ya. Jadi saya nggak tahu kenapa olahraga kuda tuh mahal banget, mungkin karena ngurusnya ya. Nah, horse lips ini Bapak Ibu guru bisa nanti praktekkan mungkin nggak hanya sekali 2 kali ya, ini kan bentuknya perawatan, kayak kita mandi kan nggak langsung bersih gitu ya, nggak langsung bersih, langsung ganteng apa cantik gitu ya, butuh perawatan tiap hari gitu. Jadi Bapak Ibu guru nanti silakan tarik nafas, terus ini bibirnya dikatupkan tapi dilemesin gitu ya, kayak gini nih. Nah, itu namanya horse lips. Saya melakukan itu nggak kalau lagi nyetir, kalau lagi saya nggak bisa relaksasi yang hal-hal yang lain yang membuat saya hilang kesadaran, saya memilih horse lips. Dan itu membantu sekali untuk saya gitu ya. Atau kalau nggak horse lips, 7-Eleven. 7-Eleven itu menarik nafas 7 detik lah ya. 7 ketukan dan mengeluarkan nafas 11 ketukan. Kayak misalnya kayak gini, tarik nafas, keluarkan nafas 11. Nah, itu 7-Eleven. Tarik nafasnya dari hidung gitu ya, nanti tahan di perut gitu ya, keluarkan perlahan dari mulut. Saya nggak praktekkan sekarang, nanti Bapak Ibu guru praktekkan aja, ini saya kasih tahu aja. Ada atau coklat breath. Coklat breath itu kayak menghirup coklat gitu. Kadang-kadang kita hanya perlu berimajinasi kayak lagi pegang secangkir coklat panas gitu ya. Terus kita hirup. Sambil kita mempraktekkan kayak kita menghirup coklat. Bapak Ibu guru kalau lagi stres, Bapak Ibu guru boleh makan atau ambil secuil coklat. Kalau bisa coklat asli ya yang pahit gitu ya. Itu coklat itu memicu dopamin. Dopamin itu zat bahagia keluar di otak. Tadinya kita lagi bete, itu orang-orang depresi atau apa stres gitu. Kadang-kadang saya kasih coklat dulu, jadi mereka keluar dopamin di otaknya sehingga tidak terlalu drop gitu ya secara mental gitu ya. Coklat breath cuma berimajinasi aja tentang bagaimana kita mencium aroma coklat panas. Tapi imajinasi itu sudah diteliti gitu ya. Ada penelitiannya bahwa mental practice itu memiliki dampak yang sama di otak gitu. Nah, ada juga macam-macam, ada hard sleep, 7-Eleven, chocolate breath, mindful, ada dan sebagainya gitu ya. Yang penting kita masuk oksigen, mengurai simpul saraf di otak. Kalau kita uring-uringan gitu ya, itu biasanya ada masalah di otak, kural-kural gini nih. Ntar dia campur kemana gitu. Nah, ketika kita mulai untuk bernafas gitu, memasok oksigen di otak, itu nanti diurai di otak tuh begini. Jadi enggak kerual-kerual gitu, tapi dia agak rapih gitu ya. Nah, ini yang kita perlukan untuk memanage emosi kita supaya kita bisa menghadapi anak-anak kita tenang dan anak kita belajar dari ketenangan emosi kita sehingga enggak garing gitu ya. Nah, ada juga teknik genggam tangan Bapak Ibu guru sekalian. Ternyata banyak obat-obatan yang tidak harus minum obat gitu ya. Saya sekarang lagi pengobatan tapi saya nggak minum obat dokter gitu ya. Saya minum hal-hal yang dari alam atau melakukan hal-hal yang kayak tapping atau refleksi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu guru lihat ini di jempol ini kalau kita kadang-kadang lagi khawatir gitu ya, worry, khawatir, cemas, kita bisa menggenggam kayak gini nih, itu 30 detik Bapak Ibu guru gitu. Semoga nanti teratasi. Tapi jangan berharap 30 detik kok belum ini juga, belum worry saya ini belum selesai gitu ya. Jangan-jangan terlalu dalam kekhawatiran kita dari kecil gitu ya. Jadi butuh berulang-ulang, butuh terapinya tuh kayak obat tuh butuh obat yang permanen dan lama gitu ya. Terus ini tentang fear, rasa takut gitu ya. Lalu nanti kita tentang rasa marah, kita 30 detik gitu ya. Lalu ini perasaan sedih kalau nggak salah ya, grief itu sedih, kesedihan. Pretend trying to, tentang kepura-puraan gitu ya. Setelah lima-limanya kita 30 detik, 30 detik, 30 detik, lalu kita pegang kayak gini Bapak Ibu guru gitu ya. Semuanya satu 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 tangan ini jarinya semua kita pegang 30 detik. Menolong nggak? Insya Allah menolong. Atau kalau Bapak Ibu guru punya anak-anak atau kita dalam keadaan cemas,
Ada teknik EFT atau Self Emotional Freedom Technique, itu nggak usah semuanya. Di sini aja nih bagian ini, Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru silakan ketuk begini nih, seperti yang saya ini nih, ketuk begini cukup agak lama ya. Ini berkaitan dengan lambung. Kecemasan itu kadang-kadang bersumber dari lambung gitu ya, di pencernaan. Jadi kadang-kadang kita tiba-tiba cemas, asam lambung tinggi gitu ya. Kadang-kadang saya melakukan ini aja, kadang sambil nyetir, kadang sambil jalan, kadang sambil di Transjakarta gitu ya. Itu alhamdulillah gitu ya. Karena saya harus apa ya namanya, mengontrol emosi saya, kalau enggak buyar semua. Saya bisa lupa, saya kacau gitu ya. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk ke kita dulu, jangan ke orang-orang, jangan ke anak-anak kita gitu. Jadi tolong dulu kayak pramugari nih, tolong dulu pramugarinya, tolong dulu kitanya, baru nolong orang gitu ya. Nah, membersamai siswa kita. Nanti kita ajarin juga itu ke siswa kita gitu supaya anak-anak kita juga secara emosional sehat gitu. Nah, membersamai siswa kita agar nggak garing gitu ya, agar nggak garing, ada yang namanya dalam prinsip pendidikan itu law of engagement, prinsip keterhubungan. Semua bermula dari keterhubungan dan keterlibatan. Jadi kalau anak-anak kita, Bapak Ibu guru sekalian, kalau dia pernah ditanya sama gurunya kayak gini, siapa yang ini? Saya tahu apa kata bapak aku ini gitu. Kenapa dia mengatasnamakan bapak? Karena dia ada keterhubungan dengan bapaknya sehingga dia yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakannya benar. Sekarang siapa kita nggak terhubung, terus kita mau ngatur-ngatur, terus kita mau ngapa-ngapain, nggak bisa gitu ya. Jadi jangan-jangan kita memang keterhubungannya bermasalah dulu. Kebetulan saya konsultan di 2 sekolah, saya bilang tuh satu SMP, dua-duanya SMP. Saya bilang sama guru-guru saya, jangan jangan pernah ya melakukan aturan dan sebagainya sebelum kita terhubung dulu dengan anak-anak kita gitu ya. Karena apa? Tanpa keterhubungan mereka akan merasa gini, aku nggak terlibat, siapa sih dia gitu ya, ngapain gitu ya. Jadi keterhubungan, habis keterhubungan baru kita pahamkan anak-anak kita gitu ya, baru habis itu kita penugasan atau ada semacam apa namanya, aturan dan sebagainya gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, anak-anak yang terhubung itu membuat anak-anak itu berminat gitu ya. Kayak misalnya gini, saya cuman kayak gini, kalian belajarin ini deh. Masa sih Kak? Masa sih Kak? Ini begini ya gitu ya. Kalau di psikologi gini gini gini. Saya kadang-kadang merasa bersalah ketika saya membawa-bawa psikologi itu anak-anak SMP, anak-anak SMA jadi pada pengen jadi psikolog gitu ya. Saya bilang aja kayak gini, kamu mau nyanyiin Kak Hilman, ntar Kak Hilman kesaingan lagi. Aduh, udah nggak laku deh gitu. Ketawa mereka. Habis itu mereka cari-cari istilah psikologi, terus mereka tanya ke saya. Saya bilang kayak gini dalam hati saya, wow, ternyata begitu mereka terhubung, mereka mau melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri gitu ya. Dan satu hal lagi adalah yang nggak terjadi di 21st century skill adalah kolaborasi. Kalau anak-anak kita nggak terbiasa untuk terhubung, mereka nggak bisa kolaborasi. Mereka akan individualis sekali. Ada yang namanya artificial intelligence yang sekarang dikembangkan di robot-robot yang pintar luar biasa tanpa lupa. Tapi ingat, robot-robot nggak punya emosi yang membuat mereka terhubung dan bisa berkolaborasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, yang kedua adalah menyenangkan, law of effect. Jadi kalau anak senang sama kita dengan cara-cara kita gitu ya, pendekatannya, keterhubungan yang menyenangkan, itu anak-anak akan mengulangi lagi dan lagi gitu ya. Karena apa? Misalnya saya nih, enak nih ke Penajam nih, di pasar gitu ya, apalagi sekarang mau jadi ibu kota. Wah, orangnya ramah-ramah, saya akan bilang, saya akan mau datang lagi gitu ya. Orang-orang luar datang ke Bali disambut dengan hangat, oh senang makanannya enak-enak gitu ya. Mereka akan bilang, saya akan balik lagi ke Bali. Karena apa? Prinsip law of effect adalah sesuatu yang menyenangkan akan diulang lagi, dan ulang lagi. Karena apa? Pertemuan yang menyenangkan itu membekaskan sesuatu di limbik sistem, dan dia nyala sampai 30 menit setelah itu. Jadi kalau ada orang senyum-senyum sendiri kayak gini nih. Abis ditinggal abis berpisah dari pacarnya, lagi ngebayangin tadi makan malam gitu ya. Karena apa? Efek dari emosi itu berasa sampai 30 menit, dan ketika emosi itu menyala positif, itu hal-hal yang dia sedang lakukan itu diikat di korteks atau berpikir kita gitu ya. Oke. Dan tidak boleh dadakan Bapak Ibu guru, karena prinsip pembelajaran adalah law of readiness. Belajar itu butuh persiapan, nggak boleh dadakan. Bapak Ibu guru suruh mikir deh, bangun tidur suruh mikir langsung, itu nggak bisa.
Karena pada prinsipnya untuk berpikir kita butuh waktu untuk siap gitu ya. Jadi jangan pernah dalam daring melakukan kayak gini, "Ayo ayo, nanti besok Bapak kabarin, Zoom-nya ada jam berapa," gitu ya. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada, kalau ada ya, ada gitu. Itu nggak boleh sama sekali nggak ada. Nggak boleh kayak gitu. Saya pernah, usul ke sekolah anak saya, "Nggak boleh kayak gini, itu harus sudah terjadwal karena orang butuh berpikir dan untuk terbiasa," gitu ya. Supaya orang tuh nggak kacau. Bayangkan kalau orang tuh harus menunggu kayak gini, "Ada nggak ya hari ini Zoom? Ada nggak ya?" Itu orang cemas. Cemas itu diulang berkali-kali di setiap hari membuat orang menjadi pencemas. Pribadinya terbentuk menjadi pencemas. Nggak bisa kita. Jangan-jangan kita apa sih namanya, menghadapi anak-anak pencemas yang membuat anak-anak kita ya bermasalah gitu ya. Mereka asik dengan dirinya sendiri, dengan masalah-masalahnya, kecemasannya, sehingga mereka susah untuk mendapatkan informasi dari luar karena memang emosi negatif gitu ya. Jadi aturan, jadwal, kesepakatan gitu ya, itu, mutlak harus di ini ya, di awal-awal gitu ya. PJJ tidak selalu depan layar Bapak Ibu guru sekalian. Apalagi Bapak Ibu guru sekarang menghadapi kalau yang anak-anak SMP dan SMA itu pembelajaran bukan bukan lagi pedagogi, tapi andragogi, pendidikan orang dewasa. Karena apa? Bapak Ibu guru kalau lihat tuh, eee tahapan berpikir anak-anak yang sudah balik atau puber, itu tahapan berpikirnya sudah sama dengan orang dewasa, formal operasional gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh saya lihatin tuh, sekolah-sekolah yang sudah menerapkan PJJ untuk anak-anak yang, polanya udah andragogi gitu ya. Jadi mereka gini, "Oke, saatnya, menuju ke atas loteng rumah yang itu disinari matahari atau di depan rumah yang ada sinar matahari. Lakukan gerakan-gerakan nanti share ke Bapak," gitu ya. Jadi mereka, apa sih, di-push untuk kayak gitu. Nggak harus di depan layar gitu. Tahu nggak Bapak Ibu guru kenapa? Siswa kita butuh bergerak, apalagi kalau yang Bapak Ibu guru sekarang hadapi ya, anak-anak SMP dan SMA itu energinya berlebih, hormonnya sedang menggejolak gitu lah. Kalau enggak dimanfaatkan itu masalah gitu. Satu lagi saya cuma mau kasih tahu ini ada namanya ganglia basal. Ganglia basal itu otak bagian bergerak gitu ya, fungsinya otak gerak. Nanti dia nyambung di sini. Nyambungnya dengan ini, hipokampus, fungsi kognitif, memori dan sebagainya ada di sini. Nah, dia nyambung lagi dengan amigdala. Amigdala itu pusat emosi. Jadi kalau Bapak Ibu guru suka diajarin gini kalau training, "Ayo kita bergerak dulu," atau ada games dulu. Kenapa? Supaya dia menstimulasi bagian hipokampus, fungsi kognitif, dan fungsi emosi. Luar biasa kan ya? Fakta otaknya luar biasa gitu ya. Jadi jangan suruh anak-anak kita walaupun PJJ hanya di depan laptop, mereka butuh bergerak, mereka butuh apa dan sebagainya sehingga, fungsi-fungsi emosi dan fungsi berpikir mereka juga, terstimulasi gitu ya. Tantangan susu kita menutup, sesi saya, Bapak Ibu guru sekalian, mampu bertahan di tantangan zamannya dan mereka tetap bisa berpikir karena otak itu kalau berhenti berpikir aja, use it or lose it. Otak kalau kayak kayak ini, otot kalau dimanfaatkan dia ototnya bagus gitu ya, kalau nggak dimanfaatkan ya ototnya nggak ada gitu ya. Nah, sayangnya kalau otak itu begitu tidak dimanfaatkan, dia akan mati dan tidak ada regenerasi gitu ya. Jadi anak-anak kita butuh berpikir, tapi berpikir yang menyenangkan. Suatu saat anak kita yang menyenangkan ini, mereka akan terbentuk pribadi yang menyenangkan dan, pribadi yang menyenangkan ini Stephen Covey bilang, karakter pribadi yang menyenangkan itu dekat sekali dengan nasib yang menyenangkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu guru sekalian nih, kayaknya waktunya udah lebih ya. Mohon maaf saya, ambil waktunya Kang Mumu. Nanti kalau ada pertanyaan mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau enggak kita bisa cari di Google atau di buku-buku lain. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.